Orang Mentawai itu hampir sama dengan suku Rimba. Mereka kan cuma pakaiannya nutupi susu, nutupi kemaluan. Saya bilang, nggak gali-galinya pakaian itu. Diambil kayu dikeplak kepala saya. Iya, diusir. Saya ingin toilet, mau buang air kecil. Ternyata orangnya ini ngambil timba, mau diisi air. Saya pikir, loh kok ambil timba gitu ya. Akhirnya saya diantarkan satu bilik kecil itu, ternyata di situ ada sapinya. Jadi saya terpaksa harus buang air kecil bersama sapi. Kemarin 2 bulan menjelang Ramadan, kan terjadi Gunung Merapi meletus. Iya, betul. Di Agam. Saya mau naik ke atas, apa kata penduduk sana? Bahasa Padangnya begini. Padian selanya Ustadz, biarlah nak matinya katanya. Biarin aja Ustadz, jangan dibantu-bantu. Biarin dia tuh mati semuanya. Itu kata tokoh di sana. Kenapa kok gitu? Nah ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Al-Ustadz Joni Al-Annas dari Padang ya, atau Padang, Sumatera Barat yang sedang berkunjung ke Malang. Alhamdulillah sudah sejak kemarin beliau berhubungan dengan saya, berkomunikasi. Jadi kita menjadi tertarik lebih untuk tahu terkait pergerakan Ustadz Joni ini kan di luar Pulau Jawa ya. Di luar Pulau Jawa itu tentu berbeda situasinya dengan di Jawa ya. Betul. Di Jawa ini pulau yang tidak terlalu besar tapi penduduknya full gitu ya. Sedangkan di luar Pulau Jawa ini pulaunya besar-besar tapi penduduknya tidak begitu banyak. Iya, sedikit. Sedikit. Sebagai dai di luar Pulau Jawa, kira-kira dinamika antum berdakwah, tentu menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin ini kan banyak hal ya. Dan saya juga alhamdulillah termasuk orang yang sering keliling di luar Pulau Jawa ya. Masya Allah. Saya di Kalimantan ya, di Sulawesi pernah, di Sumatera juga begitu, di Papua juga, barusan ini juga di Bali saya, dan lain sebagainya ya. Itu yang saya rasakan sangat berbeda tatkala saya berdakwah di Jawa. Kalau di Jawa ini problemnya justru sesama Muslim. Ya. Tapi kalau di luar Pulau Jawa banyak sekali dengan non Muslim. Nah, non Muslim itu saya tidak menyebutkan agamanya apa ya, karena ada juga kepercayaan yang ada di sekeliling mereka kan gitu ya. Nah, kira-kira menurut antum dengan kedatangan antum ke Pulau Jawa, kemudian antum melihat apa yang ada walaupun untuk beberapa saat, apa Ustaz menurut antum dakwah yang paling strategis itu menurut antum gimana? Makasih Ki. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan seorang ulama yang ada di Jawa Timur, Kiai Haji Lutfi Basyori. Semoga beliau selalu dijaga oleh Allah. Amin. Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Insya Allah ada oleh-oleh yang mau saya bawa ke Sumatera Barat. Pertemuan kita di pesantren Al-Quran. Ya, itu ada oleh-oleh tuh. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Jadi kalau untuk dakwah saya di Sumatera Barat memang agak lebih keras dibandingkan di Pulau Jawa. Gitu ya? Ya, karena saya lama di Jakarta. Saya umur 6 bulan di Jakarta. Oh gitu ya? Ya, umur 6 bulan di Jakarta. TK saya di Jakarta, SD saya di Jakarta. Saya juga belajar dengan guru namanya hampir sama dengan Kiai. Nah, dia Kiai Haji Lutfi Ansori. Kalau Kiai Haji Lutfi Basyori. Basyori dengan Ansori saja bedanya. Jadi Anda belajar sama beliau. Nah, beliau pernah bilang begini dulu. Kalau ingin menjadi seorang dai, yang lebih bagus itu terjun langsung ke lapangan. Nah, disitulah mulai terpincut
hati ingin berdakwah ke pelosok-pelosok. Berdakwah pertama itu di Jawa Barat. Oh gitu ya? Iya. Bukan di luar pulau? Ya? Bukan di luar pulau. Tepatnya di suku Baduy. Ya. Baduy luar dan Baduy dalam. Di dalam. Nah, kan kita nggak ngerti bahasa mereka tuh, Kiai. Itu kalau nggak salah agama mereka tuh dia mengakui agama Islam, tapi namanya Islam Ligigitan. Dia mengakui ada Nabi Adam, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita pergi ke dalam. Pertama itu kenang-kenangan saya terbaik itu, saya tidak pernah mandi pakai digosok pakai batu. Nah, kita mandi pakai batu. Ibaratnya kalau kita mandi di kota kan pakai sabun. Nah, kalau di dalam itu kita pakai batu. Nah, terus kalau gosok gigi itu kita kan pakai apa namanya? Odol biasanya. Nah, kalau dia itu pakai bambu, daun-daun bambu. Daun bambu di apa namanya dihancurin, diinin ke gigi. Malahan itu salah satu apa namanya? Pengalaman yang indah, tapi ada juga waktu itu kita pertama kenal itu, mohon maaf Ki, agak jijik rasanya. Nah, masa kita disuruh nyikat gigi dengan daun bambu. Ini belum tentu bersih atau enggaknya. Nah, tapi saya lihat nih orang Baduy dalam itu giginya kuat-kuat. Bagus-bagus, nggak sama kayak kita. Orang Jawa zaman dahulu kala itu kalau mandi juga pakai apa? Pakai batu. Pakai batu. Saya masih mengalami, masih kecil dulu. Oh, masya Allah. Masih mengalami. Saya pertama kali mandinya mandi di sungai pakai batu. Pakai batu. Terus kalau sikat gigi itu bukan pakai pasta gigi, tapi batu bata dihancurin, jadi merah gitu. Itu dipakai begini. Oh, masya Allah. Masih. Oh, berarti memang orang Jawa dahulunya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itulah pertama kali pengalaman dakwah saya ke Baduy dalam. Itu pertama kali. Ternyata Baduy dalam dengan Baduy luar itu berbeda. Gitu ya. Iya. Kalau Baduy dalam itu pakainya hitam, kalau Baduy luar pakainya putih. Iya. Nah, saya dengar-dengar kalau Baduy luar itu sudah dibuang oleh orang Baduy dalam karena dia melanggar adat. Iya. Nah, makanya saya kalau lihat orang Baduy dalam itu adatnya luar biasa kuat. Masih dijaga. Masih dijaga. Tapi kalau Baduy luar, dia sudah menerima teknologi. Mandinya sudah pakai sabun, dia sudah pakai handphone, dia sudah bawa motor kan. Tapi kalau Baduy dalam menjual barang, dia digotong dari dalam sampai keluar digotong. Nah, dia nggak pakai kendaraan. Nah, itu perbedaannya. Tapi yang lebih menarik buat tantangan bagi saya tuh berdakwah memang di Pulau Sumatera. Gitu ya. Iya. Ada namanya. Saya tanya dulu. Iya. Antum sudah pernah di Kalimantan gitu ya? Iya. Kalau di Kalimantan, terus di Sulawesi. Iya, di Balikpapan. Balikpapan ya. Sama di Sumatera tentunya. Iya. Ya. Itu yang lebih tantangan lebih kuat di Sumatera. Sumatera. Baik. Ini menurut saya pribadi mungkin. Baik. Yang lain berbeda ya. Berbeda menemukan tantangan yang lebih berat. Saya menemukan tantangan saya di Sumatera. Baik. Bukan di Sumatera Barat ya, tapi di Pulau Sumatera. Ada di Sumatera Barat itu namanya Pulau Mentawai. Pulau Mentawai itu domisili orang sana tuh orang Nias. Nias. Iya, Nias. Kami ada grupnya di sini. Namanya Dai Mentawai. Jadi kalau kita ke Mentawai itu, Kiai, kita bangun nih masjid, di samping masjid itu ada kandang babi. Iya. Kalau kata kepala suku, dia menerima kedatangan kita. Tapi kandang ini jangan kalian otak-atik. Yang penting babi saya nggak masuk ke rumah kalian. Gitu ya. Nah, jangan coba-coba bunuh babi saya. Jadi kalau kita ngambil wudhu di samping kita ada babi. Tuh. Iya. Tapi ketika kita pernah berdakwah ke Mentawai, mungkin mereka agak tersinggung dengan kita. Saya pernah digeplak kepala saya ini pakai kain. Wih. Iya. Gitu ya. Mereka tuh sebenarnya menerima kedatangan orang asing. Tapi kalau sudah kena perasaannya, mereka tuh nggak ada basa-basinya, main tangan. Nah, kesalahan saya waktu itu begini. Ini saya ceritakan pengalaman saya sedikit. Kesalahan saya ketika kita pertama datang, orang Mentawai itu hampir sama dengan suku Rimba yang ada di Jambi, pedalaman. Mereka kan cuma pakaiannya nutupi susu, nutupi kemaluan. Saya bilang,
Ternyata bahasa geli itu dia ngerti. Kita bahasa Padang begini nih, nggak gali-galinya pakaian pakai itu. Maksud bahasa Indonesia, nggak geli dia pakaian, cuma pakaian seperti itu. Ternyata dia ngerti bahasa kita. Diambil kayu dikeplak kepala saya. Iya, diusir saya pertama dari Mentawai. Tapi lama kelamaan saya yang minta maaf, lalu kita diterima. Maka di situ kita dirikan tempat. Pertamanya itu kita bina dulu anak-anak. Habis kita bina anak-anak, kita kenalkan Islam. Terus kita tinggalkan 1 minggu. 1 minggu kita balik, lalu dia menjadi Kristen lagi. Nah, disitulah kita berpikir, kita berdakwah ke Mentawai, kita bangun masjid, kita Islamkan anak-anak itu kembali. Jadi setiap minggu kita masukkan bahan pokok, kayak nasi, kayak Indomie, semua kita masukkan bahan pokok. Dai di sana boleh kita pulang, tapi tidak boleh kita tinggalkan. Ini mohon maaf. Ini boleh disebarkan ke seluruh Indonesia. Di Mentawai itu hari ini kita Islamkan jam 10, kalau kita tinggalkan jam 2 dia bisa menjadi Kristen lagi. Karena ada namanya di sana tuh kristenisasi. Gitu ya? Iya. Ini pernah saya temukan kitab Injil berbahasa Minangkabau. Oh. Ini kita protes ke gubernur. Kitab Injil berbahasa Minangkabau. Kenapa kok diprotes? Saya kan orang Jawa nggak ngerti. Iya. Minangkabau itu gimana karakternya? Nah, Minangkabau gini. Oke. Kalau dia mengedarkan kitab Injil ini di kalangan mereka, nggak masalah. Jadi Buya Hamka tuh pernah berkata, orang Minang itu adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Syarak itu syariat ya? Ya, syariat. Syarak itu agama. Agama yang memerintahkan, adat yang melaksanakan. Oh, berarti balance ya? Ya, jadi beliau tuh mengapakan dengan batang tubuh. Jadi agama tuh hati. Adat ini tangan. Agama tuh pikiran. Iya. Adat itu tangan. Hati yang memerintahkan, maka tangan yang melaksanakan. Itulah agama. Itu menyeluruh di Minang. Minang. Nah, jadi bisa dikatakan Minang itu wilayah Muslim. Gitu? Muslim 100%. 100%. Maka apa kata Buya Hamka? Orang Minang itu pasti agamanya Islam. Tapi orang yang beragama Islam belum tentu orang Minang. Ya. Walaupun tetap di Minang ya. Walaupun tetap dia di Minang. Nah, ya makanya kata Buya. Gitu ya. Iya, misalnya orang Jawa agamanya Islam, menetap di Minang. Agamanya Islam, dia bukan orang Minang. Iya. Misalnya orang Medan datang ke Sumatera Barat, menetap di Minang. Agamanya Islam, tapi dia bukan orang Minang. Tapi orang Minang itu pasti 100% agama Islam. Oke. Tapi orang yang beragama Islam belum tentu orang Minang. Iya. Orang Minang itu di Sumatera Barat itu mereka memegang teguh adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Maka sekarang ada 2 bahasa di Minang. Orang Sumatera Barat, orang Minang. Nah, itu. Jadi orang Sumatera Barat itu otomatis tidak semuanya orang Minang. Baik. Ada orang Padang, ada orang Payakumbuh, ada orang Solo. Tapi kalau orang Minang semuanya ada. Terus dengan kaitannya dengan dakwah tadi gimana? Nah, gini. Kan ada di Minang itu Pulau Mentawai. Sebenarnya Mentawai itu bagian dari Sumatera Barat. Bukan Minang ya? Bukan Minang. Dia bagian dari Pulau Sumatera Barat. Nah, lalu ketika kita merasa adalah orang murni agama Islam, kita ini diinikan oleh guru kita. Siapapun yang datang ke Sumatera Barat, kita legowo. Tapi jangan coba-coba merubah kebudayaan Sumatera Barat. Karena kebudayaan Sumatera Barat berasal dari agama, yaitu syariat. Makanya saya dapat ilmu dari guru-guru itu. Saya baca tombo-tombo, bam itu budaya alam Minangkabau. Makanya di Minang tuh kami ada datuk. Namanya Datuk Perpatinan Sabatang. Datuk Perpatinan Sabatang itu adalah datuk yang membuat adat istiadat Minang ini
menyesuaikan dengan syariat. Oh. Kita kan ada orang terbalik tuh. Iya, Mohon maaf. Pemikiran saya, Islam Nusantara itu agama yang mengikuti budaya. Ya itu. Kalau saya beda Sumatera Barat. Budaya mengikuti Budaya agama. mengikuti agama. Nah, itu keyakinan saya harusnya begitu, Mek. Saya begitu. Iya. Saya tidak mau budaya itu mengatur agama dan Betul. saya. Nah. Harus budaya diatur oleh agama. Ya, makanya orang Minang itu anti Oke. dengan Islam Nusantara tersebut. Karena mereka berpikiran Islam Nusantara itu agama mengikuti budaya. Sedangkan kami orang Minang, budaya kami yang mengikuti agama. Maka ada namanya tokoh dahulu namanya Datuk Perpatinan Sebatang. Dia membuat budaya kita ini mengikuti agama. Salah satunya baju kurung. Oh. Baju kurung itu pakaian perempuan. Semuanya tertutup rapi, Kiai. Di kepalanya ini kalau pakai apa namanya songkok itu, dia harus pakai jilbab dulu. Oh gitu ya. Nah, baru pakai mahkota di atasnya. Kalau nggak pakai songkok nggak boleh. Di Minang itu ada namanya kalau kita kopiah. Kalau di sini kan peci bahasa Peci. Indonesia. Kalau kita kopiah, maka laki-laki itu harus pakai kopiah dalam melaksanakan ibadah. Ada orang yang sholat tapi dia tidak pakai kopiah, maka sholatnya itu tak afdol. Bukan berarti sholatnya tidak sah katanya. Sholatnya itu kurang afdol. Saya potong, Ustaz. Ya. Ulama NU zaman dahulu kala, Ustaz. Mm. Ini sama dulu kala itu begini ya. Kan di kita ada NU, ada Muhammadiyah gitu. Kalau kita kepada zaman dahulu kala ini, bukan yang sekarang gitu ya. Zaman dahulu kala itu orang NU identik dengan berpeci itu, berkopiah tadi ya. Kalau kawan Muhammadiyah enggak, karena kawan Muhammadiyah itu lebih banyak hidup di perkotaan, kampus-kampus kan gitu. Sehingga mereka tidak pakai peci kalau sholat itu biasa. Orang NU zaman dahulu kala, ulama-ulama kita itu kan ahli tasawuf. Karena ahli tasawuf, mereka meyakini sebagaimana dalam kitab-kitab tasawuf itu. Ada istilahnya tajdidul wudhu. Yaitu kita sudah punya wudhu. Misalnya sekarang ini kan zuhur ya, saya mau sholat padahal tadi habis sholat duha belum wudhu, belum batal wudhu saya. Begitu azan zuhur, saya disunahkan namanya tajdidul wudhu, mengulangi wudhu. Dalam tajdidul wudhu itu ada ajaran gini. Kalau kamu pakai peci atau kopiah nggak usah dibuka. Gitu. Cukup tangannya dimasukkan di air waktu membasuh rambut. Terus ini diusapkan di imamah atau di peci. Di kopiahnya? Iya. Di pecinya tersebut? Di pecinya. Nggak dibuka? Nggak dibuka. Karena tajdid. Bukan batal terus berwudhu. Ini sudah punya wudhu. Iya. Kemudian berwudhu lagi. Namanya mengulang wudhu. Nah, begitu caranya. Nah, ini. Ditanya kiai-kiai, kenapa kok begitu? Malu sama Allah. Loh kenapa? Karena begini, rambut itu walaupun gitu ya, walaupun dalam kaidah orang laki-laki bukan aurat, tapi kan aurat bagi wanita. Betul. Dan wanita itu kan harus punya malu gitu ya, kepada seluruh orang-orang yang lain ya, terutama kepada Allah. Dan laki-laki malu itu kepada Allah maka perlu ditutup, jangan banyak-banyak buka peci. Masya Begitu Allah. itu orang NU zaman dahulu kala. Masya Allah. Tapi kalau sekarang adab. Iya, adab. Tapi kalau sekarang ya sudah enggak begitu. Orang NU sudah banyak yang buka peci, yang ini sudah enggak tahu ajaran salaf seperti begitu. Iya. Lanjut Ustaz. Iya, jadi kalau saya dengar cerita kiai yang lama itu berarti budaya kita di Minang itu tidak berapa beda ternyata di Jawa. Betul. Tapi kami di Minang sampai sekarang masih kami diterapkan. Iya. Kalau di Jawa orang-orang tua masih, tapi anak-anak muda zaman sekarang sudah terkena era atau virus modernisasi misalnya. Modern itu kan juga dari bahasa Arab kan, mudirun kan gitu. Iya. Mudirun kan bahaya ya. Iya betul. Sesuatu membahayakan. Sekarang orang suka modern, jadi akidahnya bahaya gitu. Baik Ustaz, lanjut Ustaz. Jadi ada dulu Bapak Wali Kota, karena budaya luar itu sudah mulai masuk ke Sumatera Barat, khususnya kami orang Minang. Di tahun 2004 itu Bapak Wali Kotanya namanya Fauzi Bahar. Maka dia mengajukan kepada pemerintah pusat, anak-anak yang bersekolah di Sumatera Barat ini diwajibkan pakai kerudung. Gitu ya. Walaupun agamanya non-Islam.
Misalnya dia sekolah di SMA 1 nih, SMA 1 Negeri Kota Padang, ada non-Islamnya 4 orang, dia tetap pakai kerudung. Menghormati budaya setempat. Dan itu kami praktekkan sekarang. Cantik sekali, Ustaz. Bagus. Kami praktekkan sekarang. Tapi kalau di pelosok-pelosok tidak seperti ini. Beda lagi, Kiai. Kayak di Sumatera Barat tuh ada namanya Solok Selatan namanya Sangir. Yang waktu pernah saya ceritakan di pesantren, kami itu berjalan ke dalam itu 3 jam. Pakai boot, pakai sampan ke dalam, berjalan lewat gunung turun gunung. Iya. Itu rata-rata mereka nggak terjamah juga. Tak terjamah. Iya, nggak terjamah gitu. Pendidikannya kurang, apa segala macam kurang. Tapi sekarang itulah saya perhatiin dengan Sumatera Barat, tempat kelahiran saya. Musibah-musibah yang silih datang berganti. Itu rata-rata tempat musibah-musibah itu boleh nanti diviralkan. Boleh tahu teman-teman saya di Sumatera Barat. Ternyata tempat maksiat-maksiat yang tersembunyi gitu. Iya. Kayak kemarin 2 bulan menjelang Ramadan kan terjadi Gunung Merapi meletus. Iya, betul. Di Agam. 1 minggu setelah meletus tuh Gunung Merapi kan banyak korban jiwa tuh. Iya. Saya dengan teman-teman dengan tim ke sana. Saya mau naik ke atas, apa kata penduduk sana? Bahasa Padangnya begini. Padian selanya Ustadz biarlah nak matinya katanya. Itu bahasa Padang. Bahasa Indonesia begini. Biarin aja Ustadz, jangan dibantu-bantu. Biarin dia tuh mati semuanya. Itu kata tokoh di sana. Kenapa kok gitu? Nah ternyata dekat Gunung Merapi, kawasan Gunung Merapi meletus itu, mereka itu anak-anak muda-mudi mahasiswa. Mereka tuh mendaki gunung. Namanya camping. Iya, camping. Nah, di atas itu sudah disediakan oleh oknum-oknum untuk tempat istirahat. Camping itu sudah tenda-tenda disediakan. Disewa 50.000 semalam, disewa 100.000. Nah, mereka berdua di dalamnya seperti suami istri. Dan itu dilindungi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Dari aparat atau dari pemerintah setempat? Bisa jadi dari aparat. Allahu a'lam. Bisa jadi dari tokoh masyarakat. Allahu a'lam. Iya. Nah, kita kan tidak tahu. Tapi itu seluruhnya orang Sumatera Barat sudah tahu. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Ya kalau kemah-kemah itu sebenarnya glamping itu. Ya. Nah, itulah yang meletus itu. Iya. Itu yang meletus. Makanya ada sebagian toko-toko tuh nggak usah dibantu, biar aja mati dia semua katanya. Gitu ya. Ya ngapain dia bantu-bantu? Yang datang ke atas itu bukan orang di situ, bukan pendatang. Mereka kemping ke sana. Ya. Lalu turis lokal. Ya, turis lokal. Wisatawan. Lalu beberapa bulan yang lalu tuh juga ada orang tua kandung laki-laki yang menghamili anak kandungnya. La haula wala quwata illa billah. Dan anaknya itu sudah lahir. Di sana? Di Sumatera Barat. Maka itu yang membuat kami itu selalu bersedih sekarang. Iya. Nah, tapi Ustaz, menurut saya bukan antum saja Ustaz, kita bangsa Indonesia sekarang bersedih. Iya. Saya punya pengalaman juga, walaupun tidak sama ya. Tapi ya sedih lah gitu. Nggak perlu ke Sumatera pedalaman Ustaz. Saya ini kan orang Malang ya. Daerah saya namanya Singosari. Gitu ya. Dekat tetangga saya namanya Lawang Ustaz. Singosari Lawang. Lawang ini wilayah? Iya, atau kecamatan. Kecamatan. Jadi kami ini namanya Malang Raya. Di antara Malang Raya dan Malang Utara itu ada 2 kecamatan besar, yaitu Singosari dan Lawang. Jadi kami bertetangga. Ini peristiwanya kurang lebih sekitar tahun 2000-an. Bukan yang dahulu kala dan bukan yang barusan, tahun 2000-an. Saya diundang di suatu tempat daerah. Dari Lawang itu naik ke arah timur, nah itu kalau dilanjutkan bisa ke Gunung Bromo, kayak begitu ya. Di satu wilayah ini terjadi penggundulan hutan. Nah, sampai pernah longsor tanahnya itu. Saya sampai ke atas, Ustaz. Itu juga sedih, Ustaz, kalau melihat modernisasi sekarang ya. Fasilitas negara yang luar biasa, tapi kenyataannya di wilayah kita ini daerah tertinggal masih banyak. Betul.
Ini perjalanan dari tempat saya menuju ke Lawang itu naik mobil umum, apa namanya? Mobil angkot? Kijang. Bukan. Kijang. Biasa mobil-mobil pribadi. Iya. Sampai kita naik di satu tempat, itu mobil tidak bisa naik karena tidak kuat. Nggak kuat nanjak. Nggak kuat nanjak. Akhirnya kita dicarikan kol zaman dahulu kala. Kol itu betul. Mobil kol. Apa ya biasanya? Jeep. Bukan jeep. Kol itu macam Mitsubishi gitu ya. Itu. Tapi kuat. Akhirnya dibawa naik sampai sekian kilo berhenti. Tidak bisa. Mobil ini tidak bisa. Memang mobil kol ini mobilnya orang zaman dahulu kala ya. Kalau antum umur berapa Ustaz? 41. 41. Antum masih kecil dulu kan. Remaja kami ini dulu naik kol Ustaz. Iya. Sekarang kayaknya nggak ada Ustaz. Iya. Mungkin kayak L300 itu lah. Tapi iya. agak kecilan, tapi berkuat itu kol. Iya. Kemudian dari mobil kol itu kita harus turun dan keluar dari mobil. Akhirnya kita ini harus menyeberang sungai, begitu ya, menyeberang sungai. Yang kebetulan waktu saya ke sana itu sungainya hanya satu lutut aja, jadi kita nyebrang. Saya walaupun pakai pakaian begini ya terpaksa naik. Katanya orang Jawa cincing-cincing itu ya. Kita tarik sarung kita terus jalan di sungai ini. Mungkin lebarnya sungai 10-12 meter lebih. Panjang gitu kan. Lebarnya tuh. Lebarnya itu. Setelah di atas di sana kita dibawa naik motor. Begitu. Naik motor sampai ke tempat tujuan. Yang sedih itu begini, waktu saya minta, karena perjalanan panjang, saya minta tolong kepada panitianya, saya ingin toilet, mau buang air kecil. Ternyata orangnya ini ngambil timba, mau diisi air. Saya pikir, loh kok ambil timba gitu ya. Akhirnya saya diantarkan satu bilik kecil itu, ternyata di situ ada sapinya. Jadi saya terpaksa harus buang air kecil bersama sapi. Ini kan unik ya. Ini tahun 2000-an kurang lebih. Habis itu kembali dari tempat sapi itu saya lewat ada musola. Dan musola itu saya tengok ternyata semuanya dipakai tidurnya ayam. Masya Allah. Itu siang hari. Jadi saya pengajiannya siang hari. Ya begitulah. Nah, setelah kita pengajian selesai, cukupan banyak orang-orangnya, kebetulan di sana etnisnya Madura. Yang paling banyak sama Jawa. Setelah itu kita ramah-tamah. Kemudian salah satu dari tokohnya, ya tokoh setempat itu, agama setempat, mengatakan demikian. Waktu itu saya masih ya cukupan muda ya. Terima kasih Pak Ustadz. Gitu. Loh kenapa terima kasih? Ini sejak G30S sampai sekarang baru ada pengajian besar atau pengajian umum. Ya sekali ini, ya sampean ini pembicaranya. Masya Allah. Nah, sekarang saya juga nggak tahu ya. Berarti tahun 2000. Tahun 2000 ini, 24 tahun yang lampau ya. Gitu ya. Nah sekarang kayaknya nggak ada berita di sana itu ada apa jalan tembus atau bagaimana, sampai detik ini saya belum dapat berita bocoran ini, belum dapat. Artinya wilayah-wilayah di Jawa pun banyak seperti itu ya. Tantangannya juga cukupan berat. Hanya memang saya tertarik cerita antum kalau di Minang itu betul-betul pegang apa? Pegang agama itu dengan penuh gitu ya, karena orang-orang Melayu ya. Nah, kita di Jawa ini sekarang sudah mulai kalah dengan adat-adat di luar Islam, Ustaz. Gitulah. Ya kalau di Minang tuh, kalau kita lihat budaya, misalnya Sumatera Barat, misalnya ada budaya kita lihat, kalau bertentangan dengan syariat, kami turun, nenek mama tuh turun. Gitu ya. Nah, ini siapa yang membuat budaya seperti ini? Nggak ada datuk-datuk kami yang ngajarin. Dari mana nih? Nah, kalau nggak sesuai bubar. Salah satu contoh budaya seperti ini yang pernah kami bubarkan karena tidak sesuai dengan adat istiadat kami orang Minang, yaitu kalau di sini itu namanya sesajen ya. Iya, sesajen. Pergi ke gunung-gunung, ada saji-sajian gitu. Ya ada buah-buahan, ada apa. Tahu-tahu dia ini mendapatkan itu tuh dari pulau seberang juga. Nah, lalu pekerjaan mereka tuh minta nomor. Apa sih togel kan. Jadi terus menerus sudah mulai banyak yang ikut ke atas. Ternyata sesajennya ini 1 hari, 2 hari, 3 hari nomor yang dipasang tuh keluar, Kiai. Oh, bisa tepat gitu ya? Iya, bisa tepat, nomor yang dipasang tuh keluar. Itu kan seperti sihir gitu ya? Iya. Ilmu sihirnya. Jadi orang
terpincut. Apa terpanggil orang juga ikut ke atas. Ada yang bawa apa? Ada yang bawa bawang lah, ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa beras lah. Wah, ini udah nggak beres. Nah, itu kami bubarkan. Oh gitu ya. Ya, itu kami bubarkan. Dengan adat Minangnya. Dengan adat Minang. Kami cari datuk-datuknya. Ini datuknya di sini siapa? Saya, Ustadz. Kita ceritakan semua nih. Ini ada kami mendapatkan dari masyarakat. Seperti ini kelakuan warga Pak Datu. Kami kalau di kampung tuh panggilnya Pak Datu. Pak Datu, warga Pak Datu. Padahal Pak Datunya nggak tahu sendiri. Iya. Nah, kita lihatkan foto-fotonya, kita lihatkan berapa orang dia ke atas. Kami berangkat ke atas, kami bubarkan semua. Nah, itu kalau kami di Minang. Jadi kalau tidak sesuai dengan syariat, datuk-datuknya ikut. Nah, itu yang masih kita berpegang teguh. Masya Allah. Makanya polisi-polisi di Sumatera Barat masih bukan takut ya, masih segan kalau datuk yang ngomong. Gitu ya. Ya, misalnya. Jadi kalau ada gelar datuk tuh nggak gampang. Oh gitu. Susah. Ibaratnya kalau ngambil gelar datuk tuh harus menyembelih sapi atau kerbau 1 ekor. Oh gitu. Baru dilekatkan datuk. Dan orang yang memilih datuk tuh dia harus menguasai budaya Minang. Jadi kalau nanti ada orang datang apa semacam, karena setiap wilayah itu ada datuk-datuknya. Oh gitu. Nah, ada datuk-datuknya, ada suku Guci, ada datuknya. Saya kebetulan suku saya Guci. Oh. Ada datuk Guci, ada suku Caniago, ada datuk Nu ya. Terus ada nama suku Koto, ada datuknya. Nanti datuk-datuk ini berkumpul. Nah, menyelesaikan problem itu. Nah, itu kami di Sumatera Barat. Masya Allah. Nah, itulah yang masih kuat sekarang. Makanya di Sumatera Barat, kalau saya membuat kajian itu, mohon maaf, ada sebagian orang yang tak suka dengan saya. Karena kalau saya di Sumatera Barat itu saya paling lantang menyampaikan Islam Nusantara. Kami orang Minang tidak akan pernah menerima Islam Nusantara. Yang ada Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara, saya bilang. Betul. Nah itu. Saya gini, saya walaupun orang Jawa tapi saya jarang berbicara masalah Jawa bukan karena apa. Saya lebih enjoy berbicara NU. Iya. Karena gimana pun juga lahirnya NU itu kan di Jawa. Betul. Terutama Jawa Timur terutama. Iya. Dan nenek moyang saya juga pejuang-pejuang NU. Masya Allah. Kakek saya itu kan Lutfi bin Basori bin Alwi. Nah, kakek saya Alwi itu adalah anggota konstituante NU zaman dahulu kala perwakilan Jawa Timur. Masya Allah. Konstituante itu kalau sekarang ya DPR lah. Iya betul. Gitu ya. Jadi kakek saya adalah anggota DPR pusat perwakilan Jawa Timur atas nama NU. Betul. Jadi itu kakek saya. Ayah saya sendiri itu termasuk perintis dari Musabaqah Tilawatul Quran itu ya, yaitu dengan Jamiatul Qura wal Hufatnya. Nah, ini yang rintis ayah saya. Saya keluarga NU. Paman saya salah satunya namanya Bapak Said Budairi itu tahun-tahun menjadi pengurus PBNU mulai zamannya ke Idam Khalid. Ya. Begitu. Sampai zamannya Gus Dur pun masih menjabat di PBNU. Jadi saya ini betul-betul warga NU gitu. Saya sedih kalau tadi antum mengatakan ulama-ulama di tempat antum, datuk-datuk itu kalau melihat fenomena ada adat istiadat yang baru atau perilaku yang baru tidak sesuai dengan syariat, itu kami turun semua maksudnya dibersihkan dari kemaksiatan-kemaksiatan semacam itu. Kalau kami sekarang di Jawa ini sedih, justru yang banyak saya katakan bid'ah. Saya ini gini ya, saya ini di mana-mana ini debat sama Wahabi. Tapi masalah bid'ah, memang bid'ah itu ada dua kan? Ada bid'ah yang mungkar atau bid'ah sesat, dan ada bid'ah yang baik kan, yang ma'ruf atau bid'ah yang hasanah kan gitu ya. Nah di NU ini sekarang justru banyak bid'ah yang sesat dilakukan oleh orang-orang sekarang, oleh oknum-oknum sekarang, bukan ajaran NU. Berarti bukan ajaran NU ya? Bukan ajaran NU. Karena selama ini orang berpikirnya ini orang NU. Iya, tapi itu adalah oknum-oknum, bahkan oknumnya adalah tokoh-tokoh NU. Gitu. Contoh, Ustaz. Zaman dahulu kala, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, sebagian ini ya, dan sekarang masih ada. Itu kalau melihat gereja, melihat vihara, melihat pura, itu mereka tutup mata, ditutup. Takut hatinya condong. Masya Allah. Begitu. Itu ulama zaman dahulu kala. Orang sekarang enggak.
tokoh NU masuk di gereja, tokoh NU bisa di vihara. Bahkan sekarang tokoh NU pun ngirim kesenian, mulai kesenian yang namanya itu tari sufi, ya, atau juga hadra, itu menyumbang kegiatan-kegiatan baik di kelenteng, di vihara, di gereja, dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh tokoh-tokoh NU itu yang saya sedih itu. Yang jadi masalah justru adalah tokoh-tokoh NU yang menjabat sekarang itu, saya nggak tahu apakah mereka mengiyakan setuju atau minimal diam mereka. Tidak ada instruksi, itu adalah bid'ah sesat, tidak begitu. Nah, ini kan budaya yang dibikin baru ya, dan ini menyerempet dekat-dekat dengan naudzubillah sampai asbabur riddah, sebab kemurtadan. Kalau ridho dengan suatu ritual dari agama lain itu kan bisa murtad. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, kalau pelaku agama lain itu menyekutukan Allah dengan menyembah sesuatu kan musyrik. Betul. Kalau ridho bisyirki kan syirkun. Betul. Nah, ini yang terjadi di warga NU itu, yang kami sebagian dari tokoh-tokoh NU yang masih punya hati gitu ya, punya kesadaran betul-betul kiblatnya itu kepada kalam-kalam ulama salaf, kitab-kitab salaf, ya kita terjun, kita minimal memberitahukan kepada masyarakat itu tidak benar gitu. Ya bisanya begitu, Ustaz. Sayang untuk struktural ini tidak peduli terhadap itu. Sekarang struktural lebih dekat dengan kekuasaan, diberi tambang misalnya. Ya kayak gitu-gitulah. Sedih gitu ya, Ustaz. Kita itu ngomong salah, enggak ngomong salah. Kita ngomong dikira kita ini benci sama NU, Ustaz. Begitu. Padahal kita ingin kembalikan NU kepada NU zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Begitulah yang sering kita sampaikan. Iya. Tapi ini buat buat bahan ini mohon maaf Kiai. Ini bisa jadi buat bahan bagi saya untuk berceramah. Betul Ustaz, iya, diminum Ustaz. Iya, dan yang Kiai sampaikan itu memang agak terbalik dengan yang kami alami. Terbalik. Buya Hamka tuh dia berhenti menjadi ketua MUI. Buya Hamka, orang Minang ini, berhenti menjadi ketua MUI. Kenapa? Karena dia tidak mau mengucapkan selamat Natal saja. Itu Buya Hamka. Coba orang sekarang beda ya, berebut mengucapkan selamat Natal. Kata Buya Hamka 3 dalam pesannya dalam buku yang dikarang oleh beliau itu ada 3. Dia minta maaf kepada orang-orang yang beragama Nasrani. Ini saya mohon maaf, saya umat Muslim, kata Buya Hamka. Saya tidak berani mengucapkan selamat Natal kepada kalian. Kalau saya mengucapkan selamat Natal, maka yang 3 ini terbatalkan. Yang pertama, kalau saya mengucapkan selamat Natal kepada kalian, berarti sama saja saya mengakui Isa itu adalah anak Tuhan. Dan itu dia adalah Nabi saya, dia adalah Rasul saya. Makanya saya tidak mau mengucapkan selamat Natal. Yang kedua, kalau saya mengucapkan selamat Natal, berarti sama saja saya mengakui Nabi Isa itu lahirnya di bulan Desember. Di agama kami, kata Buya Hamka, Nabi Isa itu lahirnya bukan di musim dingin, tapi Nabi Isa alaihissalam lahirnya di musim kemarau. Itu kata Buya Hamka itu. Padahal Desember musim dingin ya? Musim dingin. Di bulan Desember kan musim dingin. Iya. Kalau saya ucapkan selamat Natal kepada kalian, berarti sama saja saya mengakui Nabi Isa itu lahirnya di bawah pohon beringin. Kami umat Islam meyakini Nabi Isa alaihissalam lahirnya di bawah pohon kurma. Tuh. Makanya itulah salah satu sebabnya Buya Hamka itu meletakkan jabatannya. Oh, Masya Allah. Tuh. Nah, kami orang Minang, Ustadz Minang, bukan Ustadz Sumatera Barat ya, beda. Makanya tetap saya bilang tuh, Ustadz Minang dengan Ustadz Sumatera Barat beda. Yang tadilah saya bilangkan perbedaannya, mana Minang, mana Sumatera Barat. Kami Ustadz dari Minang tidak akan pernah mengucapkan selamat Natal. Apalagi menjaga gerejanya waktu hari Natal. Itu anti kami. Kami biarkan mereka beribadah, silakan mereka beribadah. Mereka beribadah, kami tidak akan ganggu. Itulah yang namanya toleransi. Tapi kalau kami jaga gereja kalian, toleransi kami kebablasan. Baik. Begini Ustaz. Saya dengan beberapa kawan ya, hampir sama dengan apa yang dikerjakan di Minang ya? Di Minang gitu ya. Tapi karena kami ini selalu membawa, kami adalah warga besar NU. Akhirnya masyarakat ini mengatakan seperti kami namanya NU garis lurus.
Berarti di Minang itu garis lurus semua itu. Tapi jujur, Kiai, di Minang jangan dikatakan ndak ada NU. Di Minang ada NU. Nanti insya Allah kalau Allah izinkan, nanti Kiai saya bawa ke Minang silaturahim tuh dengan orang-orang NU. Nah, orang NU pun di Sumatera Barat, kalau dia orang Minang nggak mau mengucapkan selamat Natal. Wah, ini lurus betul ya. Alhamdulillah. Iya, nggak mau. Saya katakan bukan di Minang saja. Iya. Saya menemui banyak tokoh-tokoh NU yang tidak di-build up oleh media. Itu masih lurus, masih sehaluan dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang mengharamkan Natal juga ada, Ustaz. Iya. Masalahnya media tidak bersama mereka. Betul. Media ini bersama orang-orang yang bengkok-bengkok yang berseberangan gitu, lah. yang berseberangan itu. Iya. Ini di sini letaknya. Jadi sebenarnya di NU pun yang masih aktif ke-NU-nya memegang kitab-kitab salaf, termasuk ajaran Sulamut Taufik yang mengatakan tidak boleh seperti ucapan Selamat Natal ini juga dikaji oleh Imam Nawawi, ada kitab Al-Adhkar itu ada. Al-Imam Qadiyat Al-Yahsubi juga membahasnya tentang demikian itu asbabur riddah. Ada semuanya gitu. Sebagian tokoh-tokoh NU masih berpegang teguh dengan itu, tapi tidak di-follow up oleh media. Sehingga yang tampak di media itu adalah kita katakan INUL, Ustaz. INUL itu Ikatan NU Liberal. Nah, marah yang nama INUL nanti. Lo kan singkatan, enggak apa-apa. Iya. Nah, kalau singkatan kan apa? INUL kan Ikatan NU Liberal. Gitu. Sama kayak PDI kan? Apa itu? PDI Persatuan Dukun Indonesia. Oh iya, sama seperti itu. Iya. Baik, lanjut. Iya. Jadi itulah kami orang Minang tuh, Ki. Berarti selama ini mohon maaf, Ki, image saya dalam pikiran saya orang Jawa NU itu yang seperti Ki sampaikan tadi, ternyata itu berbanding terbalik. Setelah Ki jelaskan ternyata orang NU itu sama seperti kami di orang Minang. Yang asli NU-nya. Yang asli NU itu, yang masih garis lurus. Iya, Haji Hasyim Asy'ari yang sangat lurus. Iya. Berarti sama dengan kami orang Minang. Alhamdulillah. Nah, tuh berarti benarlah kata Buya Hamka. Syekh Khatib Minang Al-Kabawi itu dia punya murid. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia dan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi NU. Makanya apa kata Buya Hamka? Orang Muhammadiyah, kalau Muhammadiyahnya sudah sampai ke puncaknya, maka dia seperti orang NU. Orang NU kalau sudah mencapai kepuncakannya, maka dia seperti Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah dan NU tidak bisa dipecah belah. Orang yang memecah belah itulah mereka yang mempunyai visi dan misi untuk memecahkan Islam. Itu kata Buya Hamka. Yang dulu zaman penjajahan yang memecah belah itu kan Belanda ya? Betul. Berarti yang memecah belah seperti ini ya Belanda juga. Namanya Belanda pesek. Ya, namanya Belanda pesek. Iya. Enggak Belanda sipit. Sekarang ada Belanda sipit. Ada, Belanda pesek ada. Terima kasih, alhamdulillah Ustaz. Antum sebagai tamu saya, tamu warga Malang. Saya ucapkan terima kasih, walaupun terlambat saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami senang sekali bisa mempelajari di budaya-budaya di luar Jawa misalnya gitu, itu yang sangat luar biasa, terutama yang berpegang teguh dengan keislaman. Insya Allah kita masih senada, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau dikumpulkan umat Islam yang masih peduli itu ada. Sayangnya media tidak pernah berpihak kepada tokoh-tokoh yang masih lurus, tokoh-tokoh yang istiqomah, tokoh-tokoh yang masih memperjuangkan syariat ini betul-betul sesuai dengan ajaran para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan semua para pemirsa ini diberkati oleh Allah SWT. Amin. Diberi kesadaran dan juga diberi hidayah agar kembali kepada ajaran Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.